Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang hormati, yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Al-Huda atau petunjuk. Jadi sebagaimana tadi saya telah mengawali di awal dengan kalimat Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalimat ini tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 43. Coba nanti dicek ulang ya. Al-A'raf ayat 43, dan ayat ini sering dipakai oleh penceramah untuk mukadimah, mengawali pidato dalam pengajian. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh ahli surga besok. Jadi ahli surga itu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadana li hadza, alladzi hadana li hadza, Allah yang telah menunjukkan kepada kami terhadap surga ini. Wa ma kunna, dan tidaklah keadaan kami linahtadiya laula an hadanallah, tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali atas petunjuk dari Allah. Jadi besok itu ahli surga menyadari betul bahwa mereka itu sampai ke surga ya semata-mata karena petunjuk Allah. Ini di surat Al-A'raf ayat 43. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan ini, ajakan yang saya sampaikan, yang saya tujukan kepada diri saya, juga kepada panjenengan semua, mari kalimat ini menjadi tambahan wiridan kita ketika kita berzikir, entah habis sholat, entah sambil nyopir, entah sambil ngetik. Pertama, sebagai salah satu bentuk syukur kita bahwa hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, bisa melakukan puasa, bisa melakukan ibadah yang lain semata-mata karena petunjuk dari Allah SWT. Rasa syukur kita. Dan yang kedua, semoga dengan kita sering melafalkan zikir ini, karena ini juga salah satu ayat Al-Quran, pertama menjadi pahala, apalagi dalam keadaan wudhu, tambah gede pahalanya, apalagi di saat bulan puasa, tambah gede lagi. Siapa tahu ini menjadi wasilah kita untuk kita besok masuk surga. Kemudian apa yang mau saya sampaikan lagi bahwa tentang petunjuk ini adalah kita telah mengetahui bahwa Nabi Nuh itu seorang nabi, tetapi anaknya tidak mendapatkan petunjuk sehingga malah kafir. Jadi ayahnya nabi tapi anaknya kafir. Di lain kasus Nabi Ibrahim, seorang nabi tetapi ayahnya penyembah berhala. Kayaknya dua contoh ini ya semata-mata karena petunjuk. Mungkin kalau kita melihat di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, kan banyak menemukan fenomena kayak wong tuane ngalim ning kok anake dugal ya. Kita ngoten iki Mas Joko nggih. Ngoten ta kadang-kadang. Ning wonten sing bapakne iki blas ra tau cawe-cawe masalah beri anak, ning anake malah sreg bener masjid.
Bahkan tetangga saya itu bapaknya Katolik, anaknya rajin di remaja masjid, dilalah pas gempa itu. Pas gempa itu bocah itu kalau subuhan kan mesti turu. Habis subuhan itu terus pulang tidur di rumah. Pas gempa itu kok dilalahnya dia itu terus jalan-jalan. Jadi waktu gempa itu dia pas di jalan gede, perasaannya kok cuman goyang-goyang, ada apa ini ya? Ternyata dia melihat sawah itu seperti ular naga. Jadi seperti ini. Jadi bergelombang. Dan anaknya rajin ke masjid. Ini salah satu contoh saja di sekitar kita Bapak Ibu. Ada fenomena seperti itu. Wong tuane alim, anaknya dugal ning wong tuane ora genah ning ternyata anaknya kok dadi yang alim gitu. Kemudian ini contoh di sekitar kita. Kemudian kita ambil contoh waktu zaman Nabi, ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu begitu bencinya kepada Islam, tetapi kenapa dengan mudahnya masuk Islam. Tetapi sebaliknya Abu Thalib yang melindungi Nabi, membiayai Nabi, sering mendengar ayat Quran didengarkan, dia mendengar, tapi sampai meninggalnya kok ya tetap tidak mau masuk Islam. Ini kan contoh-contoh apa yang mungkin istilah sekarang rada membagongkan ya. Jadi waktu kira-kira ya 30 tahun yang lalu itu saya pernah punya pikiran di mana letak keadilan Allah pada kasus Umar bin Khattab dan Abu Thalib. Secara batin, secara keyakinan saya meyakini ini sebuah keadilan dari Allah, tapi nalar saya mengatakan di mana memahaminya, kenapa Umar yang baru sekali mendengar ayat Quran yaitu surat Toha ma anzalna ngalaikal Qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yasha dan seterusnya, dan tidak penuh surat Toha, itu Umar bin Khattab langsung mau masuk Islam. Tapi Abu Thalib yang sebegitunya membela Nabi, melindungi Nabi, kok tidak masuk Islam sampai akhirnya. Saya beberapa kali nanya ke beberapa ustadz, beberapa kiai, tidak menemukan jawaban yang puas, sampai akhirnya saya ketemu dengan namanya Bapak Suratmin. Kalau yang rumahnya daerah Santen mungkin kenal lagi Pak Suratmin, beliau sudah meninggal. Ketika saya tanya, waktu itu saya masih bujang, Mas, bukaan surat Az-Zumar ayat 18. Terus saya buka, di sana ada keterangan, saya ambil potongan ayatnya ya. Jadi Umar bin Khattab itu mempunyai sifat seperti tercermin dalam Az-Zumar ayat 18. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yastaminguna qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang menyimak, memperhatikan perkataan fayattabi'una, dan mereka kemudian mengikuti ahsana, apa-apa yang paling baik dari perkataan itu. Jadi dalam kalimat ini alladzina yastaminguna, ada tambahan huruf ta, bukan yasmauna tapi yastaminguna. Kalau yasmauna itu mendengar saja, tetapi kalau yastaminguna itu memperhatikan atau menyimak. Jadi penjelasan kenapa Umar bin Khattab begitu mudahnya masuk Islam, karena memang selama ini memang Umar bin Khattab itu belum pernah mendengar Al-Quran. Jadi ketika dia pulang mencari adiknya sedang membaca Quran, kemudian adiknya diminta baca Quran itu pas waktu itu surat Toha, dia memperhatikan itu. Jadi dia termasuk orang-orang yang alladzina yastaminguna al-qaula fayattabi'una ahsana. Makanya Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Umar Al-Faruq, yaitu Umar yang bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hasanah, mana yang sayi'ah, mana yang hak, mana yang batil.
mana yang sunnah, dan mana yang bid'ah. Jadi dia itu bisa membedakan itu, makanya dia mendapatkan gelar Al-Faruq. Makanya sebetulnya huda atau petunjuk itu terletak di sini. Makanya ketika dulu waktu saya di TK dan di SD, di TK Kristen Al-Falah itu kalau mau mengakhiri pelajaran itu mesti ada doanya. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinaba. Jadi doa itu saya hafal bukan dari ngaji. Ini mergo sekolah neng TK Aba dibilang gurune setiap mau mengakhiri pelajaran sekolah harus baca itu. Allahumma aril haqqaqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Warzuqni istinaba, warzuqni istibaa, dan berilah kekuatan kepada saya, kepada kami untuk mengikutinya. Wa aril batila batila, dan tunjukilah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqni istinaba, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Nah, sekarang ini kita rata-rata banyak orang yang tahu itu salah itu benar, tapi kadang-kadang tidak mampu untuk melaksanakan atau tidak mampu untuk menghindarinya ketika itu hal yang batil. Saya kira demikian Bapak Ibu semua apa yang saya sampaikan tentang petunjuk ini, dan petunjuk ini tidak ujuk-ujuk, harus tetap kita upayakan, kita minta. Makanya kita setiap sholat selalu membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bagaimana kita agar selalu diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan petunjuk dari Allah Ta'ala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan yang hak dan menjauhi hal-hal yang batil. Dan mudah-mudahan besok saatnya kita menghadap ke hadirannya kita diberikan husnul khotimah. Saya kira mekaten, ada salah maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.